topik ini. Oke. Kami akan memulai dari baik sebelum kami lanjutkan, saya sampaikan permohonan izin dari Pak Suryadi karena beliau saat ini sedang tugas monitoring di BDK di Muara Bungo, jadi saya sendiri yang akan menampilkan. Pak Prof, mohon izin untuk Pak Suryadi, Pak. Ya. Oke lah. Ya, Pak. Baik, saya akan mulai dari arti waktu. Dari segi kata, makna kata, kami menggunakan salah satu sumbernya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa waktu itu terkait dengan seluruh rangkaian saat atau ketika proses perbuatan. Jadi rangkaian proses perbuatan. Jadi sinonimnya ada saat, sa'ah kalau bahasa Arabnya, waktu juga bahasa Arab. Kalau kita lihat di kamus itu, di lemanya itu bersumber dari kata Arab, yaitu al-waqt satu, kemudian saat satu, sa'ah. Kemudian makna kedua kita temukan di sana keadaan berada atau berlangsung. Keadaan berada dalam situasi tertentu atau berlangsungnya sebuah kegiatan. Kemudian makna yang ketiganya ada kesempatan atau tempo atau peluang. Nah, inilah kalau kita lihat dari makna kata ini saja akan tergambar bagaimana implikasinya dalam manajemen atau dalam aktivitas lembaga pendidikan Islam. Kemudian kita coba lagi melihat makna waktu secara denotatif dan konotatif. Secara denotatif, waktu itu berarti satu kesatuan. Jadi makna yang denotatif itu menunjukkan ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan segala macamnya. Kemudian secara konotatif ini adalah sebuah konsep pencapaian. Misalnya pencapaian pada waktu yang sudah lalu disebut dengan pencapaian telah, kemudian yang sedang itu pencapaiannya sedang, kemudian yang akan datang. Kemudian yang kedua secara konotatif juga berarti perubahan dalam aktivitas manusia. Kemudian yang ketiga juga bisa dimaknai sebagai keberlangsungan. Itu di antara arti waktu. Mudah-mudahan semua definisi tadi dapat kita gunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen waktu dalam konteks kegiatan. Kita masuk pada pembahasan pertama dari 3 pembahasan seperti yang sudah kami urai pada awal, bahwa yang pertama kita akan membahas tentang manusia dalam dimensi waktu. Kalau kita lihat kehidupan manusia itu tidak lepas dari 3 dimensi. Yang pertama dimensi ruang atau spasial, artinya tidak ada satupun manusia yang tidak menempati sebuah ruang dalam kehidupannya. Jadi manusia itu menempati sebuah tempat. Kemudian yang kedua dimensi waktu atau temporal, tidak ada manusia yang tidak melewati satu masa pun dalam hidupnya. Minimal masa lahir, masa kecil, masa remaja, sampai masa tua. Jadi tidak ada, itu dimensi yang kedua dari kehidupan manusia. Yang ketiga dimensi peristiwa atau dimensi dari aktivitas atau perbuatan manusia itu sendiri. Nah, manusia yang utuh itu tentu, manusia yang sebenar-benar manusia itu tentu memiliki 3 dimensi ini dalam hidupnya. Dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi peristiwa. Nah, dalam konteks kelembagaan pendidikan atau organisasi pendidikan, kita lihat yang dimensi ruang di sini bisa jadi adalah organisasi atau lembaga pendidikan. Dimensi waktu itu adalah proses, dan dimensi peristiwa adalah peristiwa atau aktivitas atau kegiatan. Nah, perbedaan proses di bagian yang kedua dan yang di peristiwa ini terlihat. Misalnya dimensi waktu dalam proses itu terkait dengan makna yang lalu, sedang, dan yang akan datang. Sementara dalam dimensi peristiwa, proses dilihat sebagai sebuah perubahan form, bentuk, atau perubahan dari aktivitas. Jadi memang antara proses dan peristiwa dalam
bulatan warna hitam ini sama-sama mengandung makna proses, tapi perbedaannya dari segi waktu. Selanjutnya, jadi apa yang akan kita simpulkan dari konten yang pertama ini, dari pokok permasalahan yang pertama ini, bahwa manusia dalam dimensi waktu merupakan salah satu dimensi dalam kehidupan manusia. Syarat dari manusia itu memang harus ada waktu dalam hidupnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak melewati satu masa pun dalam hidupnya. Kemudian kalau kita lihat konsepsi waktu dalam aktivitas manusia, tadi sudah kita singgung sedikit secara konotatif waktu sebagai sebuah konsep pencapaian perubahan. Kemudian yang kedua, untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, misalnya kalau kita lihat perubahan itu ke arah yang lebih baik, maka diperlukan kesadaran manusia dalam memaknai peristiwa. Jadi setiap peristiwa yang dibuat oleh manusia pasti dibuat dalam keadaan sadar, maka waktu yang kita masukkan dalam konsep aktivitas inilah waktu terhadap perbuatan manusia yang dia laksanakan secara sadar. Nah, itu yang diukur. Tetapi peristiwa yang tidak dibuat manusia dalam keadaan sadar mungkin kita tidak dijadikan sebagai standar, tidak standar waktu, ukuran waktu. Kemudian yang ketiga, setiap peristiwa adalah suatu proses pembelajaran. Sehingga dari peristiwa tersebut akan memberi perubahan pada orang yang dapat memaknainya. Jadi perubahan waktu itu memiliki signifikansi sendiri apabila orang dapat memaknainya. Nah, hal inilah yang di dalam konteks pendidikan, pembelajaran disebut sebagai belajar dari pengalaman. Apa ini ada? Nampak apa yang bisa tangga? Iya. Nampak perpainan mana? Perpainan jual. Perpainan jual. Kemudian kita lanjutkan pengelolaan waktu. Topik kedua itu pengelolaan waktu dalam Islam. Pertama, kita akan coba kenali dulu istilah pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu merupakan ungkapan lain dari manajemen waktu. Nah, dalam pembahasan kami di sini, pengelolaan waktu ini yang kami sebut dengan manajemen waktu. Di dalam makalah ada beberapa pengertian manajemen waktu yang dikemukakan oleh para ahli. Di dalam PowerPoint kami tampilkan 3 saja, yang lain karena secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dari definisi yang ditampilkan oleh para ahli. Yang pertama kami tampilkan dulu dari pengertian yang disampaikan oleh Atkinson. Menurut dia, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi dalam pengertian Atkinson ini ada 3 kata kunci yang kami berikan penekanan, yaitu manajemen waktu itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan itu berwujud dalam upaya atau tindakan individu, dan kemudian yang ketiga terencana. Kemudian yang kedua ada pengertian dari Forsyth. Kalau Bapak Ibu yang mengenal merek jam Frederick Forsyth. Nah, Frederick Forsyth ini ternyata juga memunculkan sebuah pengertian, sebuah definisi tentang manajemen waktu. Menurutnya, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Dan pengertian ini kalau kita lihat memang sangat kental sekali, nuansa ekonominya terkendali, efektivitas dan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada di definisi yang disampaikan oleh Akram. Manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Nah, dari 3 ini pengertian ini bahwa
manajemen waktu itu terkait dengan keterampilan, terkait dengan kemampuan, atau terkait dengan keahlian membuat atau mengendalikan waktu. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi waktu di dalam Al-Quran, ada banyak sekali kata yang terkait dengan waktu, tapi yang secara eksplisit menyebutkan waktu itu ada 4 kata. Yang pertama, ajal. Ajal ini menunjukkan konsep batas waktu. Saya ambil ada 2 contoh surat misalnya yang mengatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai batas waktu atau berakhirnya usia. Di surat Yunus ayat 49. Kemudian kalau kita lihat lagi di Al-Quran ada cerita tentang perjanjian Nabi Syuaib dan Nabi Musa tentang waktu penggembalaan, ya, penggembalaan kambing. Kan Nabi Musa diberikan syarat sebelum menikahi putrinya, dia diminta untuk menggembalakan atau menjaga ternak milik Nabi Syuaib. Nah, kontrak perjanjian itu juga ada batas waktunya. Maka untuk waktu yang memiliki makna batas waktu digunakan kata ajal. Kemudian di Al-Quran ada juga lagi kata dahar, ad-dahar. Tapi kalau kita lihat dalam kamus Mu'jam Arab ataupun kita lihat dari tafsir bahwa ad-dahar ini menunjukkan waktu atau durasi dunia atau masa hidup dunia, yaitu dimulai sejak penciptaan alam hingga berakhirnya kehidupan di alam raya. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam surat Al-Insan ayat 1. Kemudian ada kata waktu. Nah, waktu ini memang sinonim dengan waktu yang digunakan di Indonesia, tapi artinya ternyata kesempatan atau peluang. Kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Nah, bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 103 yang menyatakan bahwa salat itu adalah kewajiban kepada orang mukmin yang tertentu waktu-waktunya. Ada kitaban mauquta, tertentu dan ada waktunya. Kemudian keempat ada kata asar, artinya menunjukkan waktu kerja manusia, waktu efektif manusia untuk bekerja. Ini agak teknis sekali. Jadi kalau kita lihat 4 kata yang kita temukan dalam Al-Quran ini, diimplikasi secara manajemen akan bisa kita lihat nanti, misalnya batas waktu itu penting dalam sebuah manajemen manajemen kerja. Dahar itu memang agak umum sekali, proses dari awal sampai akhir sebuah sistem waktu mungkin. Kemudian yang wakat itu adalah peluang atau kesempatan. Kemudian asar ini menunjukkan adanya waktu kerja. Maaf, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi konsep manajemen waktu dalam Islam. Kita mulai dari konsepnya dulu. Waktu merupakan sarana untuk beramal, sementara amal merupakan sarana untuk mengisi waktu. Dari sini dapat kita lihat bahwa pertama, waktu dan amal merupakan 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian bagaimana memanagenya? Tentunya harus dibelanjakan kedua sisinya. Kedua mata sisinya itu, pertama, amal akan berguna bila dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Sebaliknya, waktu akan bermakna bila diisi dengan amal. Jadi secara Islam beginilah konsep dan manajemen waktunya. Nah, memang amal dan waktu ini memang sangat dipentingkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk memanfaatkan atau mengisi waktu dengan amal-amalan yang bermanfaat bagi kehidupan baik di dunia, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, artinya manajemen waktu ini penting, bisa dibuktikan dengan banyaknya
ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan waktu. Allah bahkan bersumpah dengan menggunakan istilah-istilah yang terkait waktu. Dan terkait manajemen kami kutip juga di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini menunjukkan betapa Allah itu memerintahkan manusia untuk memperhatikan betul-betul atau betul-betul memanage apa yang mereka perbuat. Apa yang menjadi indikasi waktu di sini ada qaddamat, lighat, kalau dari segi kebahasaan sifat fiil di sana sudah memberikan makna konsekuensi waktu dalam setiap perbuatan. Nah, kemudian pada bagian ketiga dari makalah ini kami akan mencoba melihat waktu yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan. Kami berangkat dari pemikiran konseptualnya dulu, bahwa setiap organisasi harus menerapkan manajemen waktu yang tepat agar waktu yang tersedia dapat digunakan secara efektif. Nah, penerapannya itulah yang harus dilakukan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Nah, bagaimana diterapkan penerapannya? Pendidikan itu berorientasi kepada kemajuan atau mempunyai visi ke masa depan. Kemudian pendidikan itu memiliki jadwal, ada kalender akademik, schedule, dan segala macamnya. Kemudian pendidikan dan pembelajaran memiliki alokasi waktu. Jadi tidak bisa dibiarkan lepas begitu, tapi harus ada alokasi waktunya. Kemudian keempat, pendidikan dan pembelajaran memiliki target waktu pencapaian. Nah, apa yang kami gunakan untuk memunculkan penerapan dari konsep waktu dalam pendidikan tadi? Kami gunakan 4 konsepsi waktu yang tadi, yang dimunculkan pada slide sebelumnya. Misalnya kata-kata ajal, ini kan batas waktu. Bahwa dalam segi penerapan, nomor 1 di sebelah kiri, kolom kiri dan sebelah kanan itu paralel, bahwa setiap umat manusia mempunyai batas waktu. Jadi setiap program penerapannya dalam lembaga pendidikan Islam, setiap program mesti mempunyai batas waktu dan ada kontrak waktu untuk pelaksanaannya. Kemudian dari segi dahar, sejak penciptaan alam hingga berakhirnya kehidupan di alam raya, di surat Al-Insan bisa kita lihat bagaimana implikasinya bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, atau dalam istilahnya sekarang itu long life education. Kemudian yang ketiga, waktu atau peluang, implikasinya setiap muslim mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan, dan education for all. Kemudian yang asar, kata ini biasa diartikan sebagai waktu menjelang terbenam matahari, atau tadi kita artikan sebagai masa efektif dan normal untuk bekerja manusia, bahwa kinerja yang implikasinya dalam pendidikan, kinerja itu harus terukur dalam satuan waktu, adalah waktu kerja. Nah, inilah dia yang penjabaran apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini untuk bahan diskusi kita nanti. Baik, barangkali ada tambahan dari Pak Suryadi, saya persilahkan dulu. Ya, cukup itu Pak. Masya Allah. Baik, barangkali nanti kita perlu diskusi saja ya Pak Sur. Ya Pak, makasih. Ya, baik. Barangkali itulah presentasi dari kami, dari Pak Suryadi dan saya sendiri Muhammad Nasir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak kepada pemakalah yang telah menyampaikan materinya, yaitu tentang pengelolaan waktu dalam pendidikan Islam. Dari apa yang telah beliau sampaikan tadi, ada
tiga konsep yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama yaitu manusia dalam dimensi waktu, kemudian pentingnya pengelola waktu menurut Islam, kemudian juga penggunaan waktu yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Jadi dari tiga konsep yang telah dikemukakan oleh pemakalah tadi, tentu ada hal yang perlu kita diskusikan atau sudah merangka penyempurnaan atau menemukan konsep-konsep baru tentang pengelola waktu dalam pendidikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kepada kita, para peserta diskusi diharapkan untuk memberikan tanggapan. Untuk tanggapan pertama ini, kita minta kepada 3 orang untuk penanya. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemakalah, mengapresiasi apa yang telah beliau sampaikan tadi. Sekarang mari kita buka forum diskusi dengan 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Moderator. Iya, Bu Atun 1, kemudian saya. yang ketiga Pak Hekal. Pak Hekal. Ya. Yang pertama dipersilakan kepada Bu Atun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada saya sendiri, hormat kepada Prof. Pak Asnawir yang berkenan hadir di ruang Zoom hari ini, serta rekan-rekan seperjuangan yang kita muliakan. Oke, langsung saja pertanyaan kepada makalah khususnya Pak. Menurut pemakalah terkait dengan manajemen pengelolaan waktu. Idik kameranya, Bu. Detik aja lah, soalnya macet-macet. Oh gitu, oke. Bagaimana pandangan pemakalah terkait dengan pengelolaan manajemen waktu ini? Lalu berikan sebuah contoh atau pemaparan yang lebih bisa dipahami terkait dengan manajemen pengelolaan waktu. Tadi disampaikan ada yang namanya ad-dahri, ada yang al-waktu, dan ada sejenisnya. Jadi coba berikan contoh yang lebih akurat agar lebih bisa dipahami, serta bagaimana cara pandang pemakalah terkait dalam manajemen pengelolaan waktu ini. Mungkin itu saja Pak Moderator. Ya, terima kasih. Ini Pak Moderator. Jadi ada 3 hal yang dipertanyakan. Yang pertama adalah pandang pemakalah terkait dengan pengelola waktu. Yang kedua adalah contoh yang tentang pengelola waktu ini. Dan bagaimana pandang pemakalah tentang itu. Berarti 2 pertanyaan saja betulnya? Ya, 2 Pak. Contoh ya. Contoh yang akurat tentang pengelola waktu. Silakan yang kedua pada Bu Yursilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Moderator yang telah memberikan waktu kepada kita untuk menanggapi makalah yang disampaikan Pak Nusur dan Pak Priyadi. Yang terhormat Bapak Profesor peserta kuliah pada pagi menjelang siang ini. Baiklah, saya ingin menanggapi dari makalah yang dikemukakan oleh pemakalah sebentar ini, yaitu berkaitan dengan masalah pentingnya pengelolaan waktu menurut Islam. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan sebentar ini oleh pemakalah, itu tergambar bagi kita yaitu bagaimana pengelolaan waktu dalam Al-Quran.
Jadi di sini kita minta sekali kepada kira-kira pentingnya melakukan pengelolaan waktu itu apa? Artinya gini, jika waktu itu misalnya kita melalaikan atau kita biarkan, resikonya bagaimana? Jika kita peduli dengan pengelolaan waktu, kira-kira manfaatnya apa? Ini yang perlu kita minta daripada masalah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penggunaan waktu efektif dalam pendidikan pelaksanaan pendidikan Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemakalah bahwa ini di dalam makalah yang penggunaan waktu yang efektif kita mengacu kepada kalender pendidikan Islam. Ya, setelah sama-sama bahwa di dalam kalender pendidikan Islam itu bahwa di dalam kalender pendidikan Islam itu dalam kalender pendidikan hanya ditentukan yaitu waktu efektif, maksudnya waktu di situ tergambar adalah waktu libur, kemudian waktu yang pelaksanaan pendidikan atau waktu yang mungkin karena di sini adalah itu waktu bagaimana waktu yang efektif pelaksanaan pendidikan itu mungkin masalah ini perlu diperjelas. Jadi untuk itu kita minta kepada pemakalah ini memberikan penjelasan kepada kita kira-kira bagaimana ini pengelolaan waktu di dalam pelaksanaan pendidikan itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Baiklah, apakah pemakalah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Yursini sebentar ini? Yang pertama, agak terputus, Pak. Yang pertama perhitungan, bagaimana caranya perhitungan untuk menentukan manajemen waktu itu, bagaimana caranya untuk menentukan bagaimana manajemen waktu itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pertanyaan adalah waktu yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Bagaimana sebenarnya waktu yang efektif dalam pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri? Kira-kira seperti itu, seperti itu pertanyaannya Bu Yursilis ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada yang penanya yang ketiga, yaitu Bapak Haikal, Antoni Haikal. Silakan Pak Antoni. Terima kasih Bapak Moderator, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Asnawir, selaku dosen pengampu kita pada siang ini. Saudara penyaji makalah yang telah memaparkan masalahnya yang begitu panjang tadi dan memberikan kita banyak pemahaman tentang masalah waktu, mulai dari ungkapan dari dimensi ruang atau spasial tadi, waktu, dimensi ruang atau waktu temporal, dan kemudian ada dimensi peristiwa dan aktivitas. Jadi kalau kita melihat kembali kepada konsep dan apa yang telah diajarkan Islam kepada kita, memang Islam itu punya suatu konsep waktu yang sangat bagus. Mungkin tidak banyak agama-agama yang berbicara masalah waktu. Dalam Islam itu sebagaimana yang disampaikan oleh pemapar tadi, bagaimana Allah itu bersumpah dengan waktu wal asr itu. Kemudian Nabi juga katakan al-waktu kas-saif, waktu itu adalah pedang. Jadi sehingga waktu itu harus kita manfaatkan. Apabila pedang itu tidak kita manfaatkan, dia akan memotong yang ada, mungkin yang melipas segala sesuatu. Artinya waktu itu dia tidak bisa ditahan. Perputaran waktu dalam satu hari itu 24 jam, tidak satu orang manusia pun yang bisa mengendalikannya. Jadi dia tetap akan berlalu. Tentunya konsep-konsep seperti ini memang mestinya harus kita jaga, karena Islam yang punya konsep. Tetapi di dalam banyak hal yang kita lihat, konsep Islam itu sebenarnya suatu konsep yang sangat ideal dalam kehidupan manusia. Banyak sekali konsep-konsep yang dipaparkan oleh Islam, masalah kebersihan. Kenyataannya umat Islam itu banyak yang tidak bersih, jorok.
banyak waktu, memanfaatkan waktu, tapi banyak umat Islam itu tidak memanfaatkan waktunya. Jadi mungkin satu pertanyaan saya kepada pemakalah yang telah memaparkan makalahnya yang begitu bagus tadi itu bagaimana upaya kita atau menurut pandangan pemakalah ya, untuk menjadikan umat Islam terutama sebagai sebuah lembaga pendidikan, menjadikan waktu itu menjadi suatu waktu yang sangat efektif di dalam masalah dalam segala hal dan termasuk juga dalam masalah pendidikan. Mungkin itu aja satu pertanyaan saya ya. Jadi mungkin menurut pandangan pemakalah, karena ini sebenarnya sudah banyak dimensi yang diungkapkan oleh makalah dan memang hal yang sangat bagus yang kita lihat itu dari segala sisinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti dari apa yang dipertanyakan oleh Bapak Antoni Haikal sebentar ini, yaitu bagaimana upaya kita untuk menggunakan waktu itu secara baik, dan bagaimana hendaknya waktu itu jangan terbuang percuma. Jadi berarti juga masalah pengelola waktu ini yang disampaikan oleh Pak Antoni Haikal ini. Dari 3 penanya tadi, apakah pemakalah bisa Insyaallah. Ya, memahami apa yang dipertanyakan oleh rekan-rekan tadi. Kemudian sebelum kita lanjutkan kepada umpan balik pada pemakalah, bagaimana teknisnya kita? Apakah kita jawab secara keseluruhannya, kemudian baru ditanggapi nanti, atau satu-satu? Jadi nampaknya tadi ada beberapa, padahalnya ini berkaitan nampaknya dari 3 penanya tadi. Sehubungan dengan waktu yang efektif, bagaimana mempergunakan waktu. Jadi supaya utuh nanti jawabannya, kalau saya rasa lebih baik dijawab sekaligus. Bagaimana pemakalah? Atau diselesaikan satu-satu? Insyaallah bisa dipahami. Bisa dipahami dari 3 tadi ya. Insyaallah. Jadi silakan, saya rasa lebih baik, lebih efektif kita menggunakan jawab saja secara keseluruhan. Jadi nanti biar nanti diberikan umpan balik kepada yang penanya tadi. Ya. Sekarang mari kita persilakan kepada pemakalah untuk memberikan umpan balik atau ulasan dari apa yang dipertanyakan oleh kawan-kawan tadi. Penanyanya adalah Ibu Rabiatul Adawiyah, yang kedua adalah Bu Irsilis, yang ketiga adalah Bapak Antoni Haikal. Dipersilakan kepada pemakalah. Ya, dengan segala hormat. Pak Suryadi dulu. Baik. Terima kasih pada Pak Muhammad Nasir atas finishing makalah dan presentasinya. Karena kalau pekerjaan finishing itu kan lebih sulit sebenarnya daripada dari awalnya. Berserakan dia, Pak. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Asnawir, kemudian Bapak Ibu-ibu, teman-teman peserta kuliah yang kami banggakan. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dan nanti mungkin akan dilengkapi oleh Pak Nasir dan teman-teman yang lain. Yang pertama yaitu bagaimana kata Bu Atun tadi, bagaimana pandangan pemakalah mengenai pengelolaan manajemen waktu. Nah, memang kita mungkin sudah sepakat semua bahwa tadi disampaikan bahwa waktu itu adalah sebenarnya bagian dari kehidupan manusia, gitu, khususnya manusia. Jadi hakikatnya bahwa setiap kita dilahirkan, kita sudah punya sarana berupa waktu dan ruang, gitu. Jadi pada ketika seorang bayi itu dilahirkan, itu ikut dalamnya ada dimensi ruang dan dimensi waktu sudah disiapkan baginya, itu yaitu sarana waktu. Nah, oleh karena itu tentu pengelolaan manajemen waktu ini menjadi hal yang utama, karena itu menjadi bagian dari hidup manusia. Jadi kalau pandangannya mungkin kita sepakat di sana. Nah, apa contoh yang dapat dipahami mengenai manajemen pengelolaan waktu? Tapi sebelumnya mungkin kita bisa lompat ke pertanyaan Pak Antoni Haikal.
bagaimana menyadarkan gitu ya umat Islam khususnya tentang kesadaran tentang pentingnya waktu ini. Nah, tentu di situ kalau dalam lembaga pendidikan biasanya tentu ya perlu mengilmui, perlu memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu manajemen waktu ini, bagaimana pentingnya dan bagaimana proses manajemennya dan segala macam. Mungkin materi-materi tentang waktu, tentang manajemen waktu itu perlu juga untuk diselipkan atau ditambahkan dalam materi-materi yang telah diberikan. Nah, bagaimana contoh yang dapat dipahami mengenai manajemen pengelolaan waktu? Pertanyaan Bu Atun. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita saja, bahwa kita setiap hari mungkin dalam pekerjaan, kita sudah ketika akan berangkat kerja, mungkin walaupun tidak secara eksplisit, kita sudah ada di rencana kita bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan tertentu. Kita akan selesaikan pekerjaan A, B, C hari ini. Dan sebenarnya dari awal itu kita sudah menyusun skala prioritasnya apa. Nah, jadi pertama saya akan kerjakan yang prioritas dulu, kemudian nanti kalau ada waktu lagi, karena ini butuh pekerjaan A misalnya butuh cepat gitu, harus segera dikirim, maka itu dulu yang dikerjakan. Ini kan kita jadi ingat bagaimana kuadran waktunya, misalnya yang seperti diungkapkan oleh misalnya dulu itu Stephen Covey gitu, ya, itu ada 4 kuadran waktu. Yang pertama penting genting, yang kedua penting tidak genting, kemudian tidak penting tapi genting, kemudian tidak penting dan tidak genting. Nah, kita mungkin bisa mengkelompokkan bagaimana yang penting dan genting atau mendesak. Nah, itu yang diutamakan. Jadi mungkin contoh yang paling dekat yaitu dalam keseharian kita, bahwa kita sebelum berangkat melaksanakan tugas, sebenarnya dalam pikiran kita sudah ada perencanaan apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu karena kepentingan dan kegentingannya, kemudian baru melaksanakan pekerjaan lain. Nah, dalam Islam, pertanyaan Bu Yosilis, itu tadi memang sangat penting untuk pengelolaan waktu dalam Islam, karena waktu ini menurut kami ini bagian dari kehidupan. Jadi poin-poin tadi sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana pentingnya pengelolaan waktu dalam Islam. Kita penting untuk mengelola waktu sebenarnya kalau kita belajar kalau kita pahami, cukuplah ketika waktu itu jadi perintah Allah untuk mengelola waktu, itu sebenarnya sudah cukup untuk menilai kepentingannya. Tapi kemudian dilengkapi lagi kan bahwa misalnya tadi disampaikan oleh Pak Anton Hekal, waktu itu pedang, dia bisa membunuh atau membinasakan. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam beberapa hadisnya menyebutkan bahwa umur kita ini pendek, ya, hanya 60-70 tahun rata-rata gitu, dan ada sedikit sekali yang melewati itu. Kemudian juga disampaikan manfaatkan yang 5 sebelum datangnya yang 5 gitu ya. Itu kemudian juga ada lagi skala prioritas, apa itu di antara tanda kebaikan seorang muslim itu adalah dia meninggalkan yang tidak manfaat baginya. Kan itu kan diajarkan bagaimana mengelola pekerjaan dilihat dari konsep waktu. Nah, sedikit lagi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, yang kami pahami bahwa pertama itu kan kita diberikan kalender pendidikan. Dari awal perencanaan sebenarnya kita sudah menentukan waktu efektif atau minggu efektif dari kalender pendidikan yang diberikan. Biasanya kan kalau mungkin Bu Yusuf tidak lebih tahu bahwa dalam menentukan minggu efektif itu kan dilihat di minggu itu. Kalau tidak salah itu kalau dalam seminggu itu ada lebih dari 3 hari efektif, dianggap 1 minggu itu dianggap minggu efektif. Tapi kalau kurang dari 3 hari yang efektifnya, maka minggu itu tidak dihitung sebagai minggu efektif. Nah, jadi awal dari pelaksanaan program pembelajaran di madrasah atau di sekolah itu kan diawali dengan menghitung berapa waktu yang tersedia atau merencanakan waktu yang tersedia, berapa waktu yang efektif gitu. Jadi dengan adanya awal dari merencanakan waktu ini, kemudian baru direncanakan bagaimana program-program untuk mengisi waktu tersebut, atau dalam konsep Islam tadi bagaimana amal-amal yang akan dilakukan untuk mengisi waktu-waktu tersebut. Nah, itu mungkin dapat kami sampaikan. Mungkin silakan Pak M. Nasir untuk menyempurnakannya. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Pertama, saya akan menambahkan jawaban pertanyaan
Bu Yursilis yang sudah dimulai oleh Pak Suryadi tadi. Dalam makalah kita di presentasi PowerPoint di halaman di slide ke-10 kita sudah gambarkan bahwa paling tidak untuk menentukan waktu yang efektif atau memanage satu waktu efektif dalam sebuah kegiatan pendidikan, paling tidak tadi sudah diawali oleh Pak Suryadi, memang harus kita hitung dulu. Nah, dalam proses penghitungan itulah yang kita sebutkan dengan pengalokasian waktu. Jadi waktu yang tersedia dalam minggu efektif mungkin hanya sekian. Lalu tentu waktu yang tersedia itu tentu dibuatkan tujuan, target, dan sasarannya. Nah, dalam hal ini baru dibuat tahapan list, dibuatkan list kegiatannya, daftar kegiatannya. Nah, setelah dibuatkan daftar kegiatannya, baru dibuatkan agar tujuannya tercapai, sasarannya tercapai, uraian kegiatan tadi baru dilengkapi dengan durasi pelaksanaannya. Jadi setiap daftar ditambahkan waktu alokasi waktu, durasi waktu pelaksanaannya berapa. Selanjutnya baru dilaksanakan evaluasi kegiatan dan catatan risiko, atau dalam istilah lain ada rencana tindak lanjut hasil revisi itu. Nah, karena manajemen itu merupakan seluruh aspek mulai dari perencanaan, aspek yang utuh mulai dari perencanaan sampai planning, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, jadi tentu pada bagian keempat dan kelima ini prosesnya tentu penting juga dimasukkan evaluasi, itu juga disediakan waktunya berapa. Kemudian baru untuk rencana tidak lanjut. Jadi pertanyaan yang ini mungkin bisa sekaligus saya sertakan untuk menjawab pertanyaan Pak Antoni Haikal terkait dengan manajemen waktu. Kenapa begitu sering terjadi perencanaan itu meleset atau pelaksanaan meleset dari yang semestinya? Kalau menurut analisa kami itu ada kecenderungan bagi mereka yang sering mengabaikan disiplin waktu ini, bahwa manajemen waktu itu adalah sebuah proses yang utuh yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh hanya sampai tahap perencanaan saja dan tidak boleh berhenti sampai tahap pelaksanaan saja. Tetapi pada tahap evaluasi kita lupa misalnya kan. Nah, barangkali disinilah keteledorannya, bahwa ada orang yang melaksanakan, dia tetap melaksanakan apa yang direncanakan, tapi tanpa mempertimbangkan waktunya, berleleha atau mendelay waktunya, atau melambat-lambatkan mulai dan segala macamnya. Nah, dia melaksanakan juga, tapi sampai di sini dia tidak disiplin dengan waktu. Kemudian pada tahap evaluasi, dia juga tidak mencoba melakukan evaluasi. Misalnya apa yang sudah dilakukan tadi itu kira-kira efektif atau tidak. Kemudian kalau dari segi waktu itu bicaranya efisien atau tidak. Nah, efektivitas dalam kegiatan, efisien dalam waktu. Nah, yang idealnya itu kan kegiatannya efektif, kemudian waktunya efisien. Kalau orang ekonomi mengatakan dengan aktivitas yang sesingkat-singkatnya menghasilkan dalam waktu yang sependek-pendeknya dengan biaya yang semurah-murahnya mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau orang ekonomi kan dia maunya begitu. Kalau bisa transaksinya cepat, kemudian waktunya modal kecil untung besar gitu. Dengan besar gitu kan. Nah, mungkin ini bagi mereka yang sering melalaikan waktu, mungkin mereka tidak melihat ada keuntungan di sana, atau dia bekerja tanpa ada target. Kalau dia tidak punya target, barangkali dia hanya melaksanakan tugas, hanya sekadar melaksanakannya saja. Mau selesai itu tidak, dia tidak peduli. Mau waktunya panjang, dia tidak peduli. Atau mau orang mengomel-ngomel karena dia
terlalu lambat dalam mengerjakannya, dia tidak peduli. Nah, barangkali dia bekerja tanpa ada target dan tanpa mempedulikan unsur-unsur manajemen yang atau tanpa mempedulikan tahapan manajemen yang utuh. Jadi kalau kita lihat dari segi manajemen waktu, bahwa dia sepertinya memutus proses manajemen itu hanya sampai tahap pelaksanaan saja. Sampai tahap monitoring dan evaluasi mungkin dia tidak peduli lagi. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan Bu Yursilis sekaligus untuk pertanyaan Pak Antoni Haikal. Barangkali karena topik kita ini lebih dekat ke dalam dunia pendidikan, barangkali bagaimana konkretnya itu mungkin bisa dilihat dari segi instrumen yang digunakan dalam dunia pendidikan. Misalnya kalau kita berbicara mulai dari konsep waktu, misalnya waktu itu, pendidikan itu adalah dari sepanjang waktu atau long life education istilahnya, tentu ada aplikasinya dalam dunia pendidikan, misalnya dengan menyediakan pendidikan formal, non formal dalam sekolah, luar sekolah, ataupun pendidikan-pendidikan lainnya. Dan hal itu bisa kita lihat bagaimana kegiatan-kegiatan ini dirancang dalam waktu-waktu yang waktunya mungkin dibagi berdasarkan kepentingannya. Misalnya waktu untuk pendidikan luar sekolah, misalnya tentu dicari waktu-waktu yang di luar kegiatan-kegiatan efektif bagi misalnya ada anak, mohon maaf kalau saya salah menjelaskan, kalau ada anak yang mungkin ikut terlibat membantu orang tuanya bekerja dan dia ingin tetap mendapatkan pendidikan, di waktu apa dia harus diberikan. Ya, ada contoh di tetangga saya itu seharian dia memang membantu orang tuanya bekerja di Teluk Bayur, dia ingin mendapatkan paket C dan paket C-nya itu dilaksanakan pada waktu dia sedang memang bekerja dengan orang tuanya. Akhirnya beberapa kali dia tidak jadi mengikuti itu misalnya kan. Ada lagi ada berapa 4 konsep waktu tadi, pendidikan sepanjang hayat, kemudian ada lagi mungkin dalam Islam itu pendidikan dari minal mahdi ilal lahdi gitu kan, sepanjang hayat, dia mengikuti daur kehidupan manusia sejak lahir atau sampai mati. Kemudian yang pendidikan formal juga mempunyai konsepnya waktunya sendiri. Misalnya kalau kita lihat dari konsep wajib belajar 9 tahun itu kan juga menunjukkan bahwa adanya pertimbangan usia dan pertimbangan berapa lama anak-anak usia yang usia sekolah itu mesti mendapatkan haknya untuk melewati pendidikan. Kemudian secara teknis kalau kita masukkan lagi ke dalam sekolah itu kan juga ada waktu, satuan waktu namanya semester, ada tengah semester, ada segala macam, dan implikasinya juga mungkin terlihat di sana. Tapi intinya yang manajemen waktu dalam lembaga pendidikan Islam ini, kalau menurut hemat kami ketika menulis makalah ini adalah bagaimana kita memahami konsep-konsep manajemen waktu secara umum, kemudian bagaimana diimplikasikan dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian mungkin itu sudah yang tadi Atun sudah dijawab oleh Pak Suryadi. Jadi saya menambahkan jawaban untuk pertanyaan Pak Antoni Haikal dan Bu Yursilis. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak pemakalah yang telah memberikan tanggapan penjelasan dari ketiga penanya tadi. Banyak hal yang dapat kita jadikan sebagai pedoman atau konsep untuk merumuskan dari pengelolaan waktu di dalam pendidikan Islam.
mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh pemakalah tadi, sebelum kita lempar, sebelum kita serahkan kembali kepada penanya, mungkin ada kawan-kawan yang perlu menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh pemakalah tadi. Dipersilakan. Ya. Saya sedikit, Pak. Kalian. Bu Alima ya. Bu Alima. Banyak juga nggak apa-apa. Silakan Bunda. Bu Indah. Ya, silakan Bunda. Ya. Bu Indah Fitri ya, silakan tambahkan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit mau menambahkan jawaban dari pemakalah untuk sekedar sharing. Di sini saya ada baca bahwa manajemen waktu itu adalah merupakan kunci sukses bagi setiap pemimpin, wirausahawan, dan pemilik usaha kecil yang ingin menciptakan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis mereka serta memiliki waktu bersama-sama orang yang paling berarti. Nah, di sini juga disebutkan bahwa manajemen waktu itu merupakan suatu guideline atau panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian dan struktural cara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seseorang individu harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang yang membuang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Nah, berikut ada 10 manfaat manajemen waktu yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu bisa mengurangi stres. Ya, ya seperti contohnya sekarang ini pemakalah ibaratnya kan baru di akhir-akhir waktu baru itu kan sebenarnya pengalaman pribadi juga. Pas bermakalah kita kan bisa stres tuh kalau udah di ujung waktu. Nah, yang kedua keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Nah, yang ketiga lebih banyak kebebasan waktu kita. Kemudian fokus yang lebih besar juga akan ada. Kemudian tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian mengurangi penundaan. Kemudian segalanya lebih sederhana dan mudah. Kemudian lebih sedikit gangguan. Nah, kemudian akan memiliki lebih banyak energi dan akan memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir. Nah, ini ada sedikit bagaimana cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu itu. Ada ini tipsnya mungkin. Yang pertama, satu, tetapkanlah tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita. Yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda atau kalender. Mungkin kita bisa membuat semacam daily activity kita. Kemudian yang ketiga, menempatkan pekerjaan utama terlebih dahulu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya yang bisa bermanfaat buat kita semua dalam manajemen waktu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah dikemukakan oleh Bu Indah Fitri tadi, ini nampaknya sudah menukik permasalahannya. Nah, jadi yang dituju sebenarnya dalam topik kita itu kan begitu. Bagaimana caranya kita untuk mengelola waktu itu sendiri dalam pendidikan Islam. Jadi masalah yang lebih banyak kita tuangkan sebenarnya yang perlu lebih banyak dalam masalah tanggapan kita tentu sehubungan dengan penggunaan waktu itu sendiri dalam pendidikan Islam. Mungkin ada ulasan dari kawan-kawan yang lain tentang tema ini. Ya, tambahan Pak Lirman. Bu Alima. Ya, Bu Alima. Ya, sebelum kita cerahkan saya dulu ya, Bu Devi ya. Bu Devi dulu. Silakan Pak Lirman. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Asnawir dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya ingin mencoba menambahkan jawaban berkaitan dengan bagaimana menggunakan manajemen waktu yang efektif dan efisien di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di sini. Di sini
menurut pendapat saya ada 4 langkah yang semestinya harus kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama, kita seorang guru sudah harus membuat perencanaan dalam proses pembelajaran itu yang biasanya berupa RPP, rencana pembelajaran. Nah, itu yang ingin perencanaan pekerjaan yang ingin kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, yang mesti dilakukan oleh kita seorang guru, yakni kita harus disiplin waktu. Artinya di dalam proses pembelajaran nanti kita harus ingat, materi yang akan kita sampaikan ini batas waktunya hanya 90 menit. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda atau membicarakan hal-hal yang tidak penting sehingga memang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari itu atau di kelas waktu itu ya tidak tercapai. Nah, yang ketiga yaitu tadi kita harus fokus dengan apa yang ingin kita kerjakan. Artinya kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam proses pembelajaran itu. Bagaimana dengan waktu yang sedikit ini siswa kita dapat memahami materi yang kita jelaskan. Nah, jadi fokus dengan apa yang ingin kita kerjakan. Dan yang terakhir, kita harus berani mengambil keputusan sehingga keputusan cepat ya di dalam proses pembelajaran kita itu misalnya ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu proses pembelajaran itu, kita harus mengambil keputusan cepat sehingga tidak akan memakan waktu sehingga apa yang menjadi tujuan kita yang ingin memberikan pemahaman materi kepada peserta didik kita itu tercapai gitu. Jadi harus ada misalnya ada noise, mungkin ada rekan kerja kita ketika proses pembelajaran kita laksanakan di lokal, ada teman kita memanggil, nah kita harus punya sikap bisa mengambil keputusan yang cepat ya, yang cepat mengambil keputusan yang berani terhadap noise yang ada ketika kita melaksanakan proses pembelajaran itu. Nah itu 4 langkah ini yang menurut saya merupakan manajemen yang efektif di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di seorang guru yang dilakukan di kelas. Nah itu aja mungkin Pak Moderator yang ingin saya tambahkan dalam hal ini. Itu waktunya saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak Bu Alimatul Sadiah yang telah memberikan ada 4 segmen dari apa yang disampaikan ini. Jadi langsung saja untuk tambahan kepada Ibu Depi. Ya. Terima kasih Pak Lirman yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu kita, Prof. Dr. Asnawier, dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan PIB yang kami banggakan. Baiklah, sedikit tambahan nih melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Bu Indah tadi ya, manfaat dari melakukan manajemen waktu. Tambahannya yaitu membantu individu atau organisasi dalam menentukan skala prioritasnya seperti yang dikatakan oleh Pak Suryadi tadi. Ada yang penting-genting tadi, kemudian ada yang penting tidak genting, ada yang tidak penting tidak genting. Kemudian membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang diselesaikan. Jadi di sini menerapkan disiplin, gitu, menjadikan pribadi menjadi lebih disiplin. Kemudian dapat membantu untuk mencegah terjadinya bentrok waktu dalam mengerjakan 2 pekerjaan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Karena kalau kita mencoba untuk melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu, biasanya hasil tidak maksimal. Gitu. Jadi kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, maka tentu hasilnya lebih baik. Gitu. Kemudian membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Kemudian kemampuan individu dalam mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Kemudian memiliki reputasi profesional yang lebih baik. Kemudian seperti yang dikatakan Bu Indah, terhindar dari stres. Karena kalau sudah menumpuk, kalau ditunda-tunda, numpuk sehingga membuat pikiran jadi stres gitu. Kemudian membantu meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan karena sudah diplanningkan. Kemudian memiliki keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan juga kesempatan karir yang lebih baik. Jadi terkadang ketika seorang tidak dapat
memanage waktunya dengan baik, maka waktu yang dia butuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan itu lebih lama, sehingga waktu pribadinya mungkin dengan keluarganya lebih sedikit gitu. Harusnya dia pulangnya mungkin sore, sehingga tertunda jadi malam karena tidak selesai pekerjaannya karena ditunda-tunda atau tidak di-manage dengan baik gitu. Itu diantaranya. Kemudian dampak ketika kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, diantaranya yang seperti yang dikatakan tadi bisa menimbulkan stres, kemudian bisa menumpuk pekerjaan, kemudian membuat pekerjaan menjadi tidak maksimal atau tidak berhasil atau tidak membuahkan hasil yang baik. Kemudian menjadikan seorang menjadi malas gitu. Kalau seandainya seorang sudah terbiasa menjadi malas, sehingga pekerjaannya itu tidak bisa dilakukan dengan baik gitu. Mungkin demikian Pak Dirman sebagai tambahannya, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak yang telah disampaikan oleh Ibu Devi Faiza tadi. Jadi dari apa yang telah dijawab oleh pemakalah, kemudian dari tambahan dari kawan-kawan tadi yaitu Ibu Indah Fitri, kemudian juga dari Ibu Halimah Tulsadia, kemudian juga dari Ibu Devi Faiza. Mungkin kita minta kembali kepada penanya tadi, yaitu yang pertama, apakah sudah cukup untuk Bu Atun, Bu Yursilis, atau Bapak Antoni? Pertama kepada Bu Atun dulu. Bagaimana apa yang dipertanyakan tadi, apakah sudah terjawab? Bu Atun, silakan. Halo. Langsung saja kepada Bu Yursilis. Ya, makasih banyak Pak Moderator. Baiklah Bapak dan Ibu yang kita hormati, Pak Prof. Apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi terhadap apa yang kita minta atau kita pertanyakan sebentar ini, itu kita sudah dapat ilmu, boleh dikatakan sempurna lah gitu. Namun sedikit ini kita sangat tertutup masalah yang disampaikan dari Bu Halimah sebentar ini terkait dengan penggunaan waktu pada proses pendidikan. Dan gitu. Bu Halimah menjelaskan kepada kita, jika misalnya kita bisa mempergunakan waktu di dalam proses pembelajaran, kita yakin dan percaya. Karena kita saat sekarang ini adalah membahas tentang manajemen waktu, tentu terkaitnya manajemen penggunaan waktu yang efektif di dalam proses pendidikan Islam. Yeah. Nah, di dalam proses pendidikan Islam di sini kita bertitikkan atau bertumpukan yaitu pada proses pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah atau di madrasah. Ini sering terjadi di saat kita melakukan supervisi ke madrasah, sering terjadi di situ yaitu masalah guru-guru yang mengatakan di saat sudah sampai waktunya untuk melakukan PH atau melakukan ujian semester atau PAS, nah di situ guru-guru banyak mengatakan mengeluh, materi kami belum sampai Bu, materi kami belum sampai. Ini banyak keluhan daripada guru-guru. Nah, ini dibuktikan akibat dari guru-guru itu tidak memanage atau tidak tidak mengalokasikan waktu dengan sempurna. Kenapa kita katakan demikian? Seharusnya seorang tenaga pendidik itu mulai dari melakukan perencanaan pendidikan, di situ dia sudah melihat kira-kira di dalam dia setelah dia menganalisis alokasi ke waktu yang ada di kalender pendidikan, setelah dia tahu berapa minggu efektif dan berapa non efektifnya, di situ akan harus ada juga yang harus diperhatikan
yaitu hal-hal atau kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya di madrasah itu atau di sekolah itu ada kegiatan Isra Mi'raj, ada kegiatan misalnya Maulid Nabi. Nah, di situ kan sering juga memakai waktu-waktu efektif dari pembelajaran. Jadi, di saat itu kita menganjurkan kepada tenaga pendidik atau guru agar memperhatikan hal ini di dalam menyusun program pembelajaran tersebut. Jadi di dalam menyusun program pembelajaran tersebut, kita harus memperhatikan materi atau KD-KD yang ada di dalam KD yang ada di dalam mapel kita itu. Misalnya satu KD itu membutuhkan 2 kali pertemuan, berarti dia butuh 2 minggu efektifnya. Nah, harus dipastikan sampai ke situ. Kemudian di madrasah itu harus ada kegiatan-kegiatan yang ekstranya, yang bukan hanya tok mengajar, pasti ada itu. Jadi untuk di situ seorang pendidik ini juga harus menyediakan waktu cadangan, minggu cadangan di dalam melakukan perencanaan waktu dalam dia membuat perencanaan pembelajaran. Jadi di sini kemudian ada lagi hal-hal yang atau kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik dalam rangka menyusun program terkait dengan pengalokasikan waktu ini. Jadi kalau sudah seperti itu, mungkin tidak akan ada lagi bagi tenaga pendidik yang mengatakan di saat dia harus melakukan ujian, di saat dia akan melakukan PH, dia tidak bisa mengatakan materinya belum tercapai. Itulah kira-kira yang sedikit ulasan dari kita tentang penggunaan waktu yang efektif ini di dalam proses pembelajaran atau di dalam kita merencanakan kegiatan pembelajaran sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Moderator. Kita kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih banyak. Mungkin ini penyempurnaan, maksudnya apa yang dituju tadi dari pertanyaan yang Ibu Rusli tuju tadi. Kemudian kita minta lagi kepada Bapak Antoni Haikal, mungkin apakah sudah puas dengan jawaban yang tadi? Apa ada penambahan? Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Kemudian kepada saudara penyaji makalah, dari apa yang telah disampaikan oleh penyaji makalah tadi, tentunya sudah memberikan kita suatu jawaban dan pemahaman yang bisa mengarahkan kepada suatu pemahaman tentang masalah manajemen waktu. Seperti dari saudara Suryadi tadi telah menguraikan bagaimana waktu-waktu itu yang mesti kita manfaatkan. Kemudian dari saudara Nasir juga bagaimana mulai dari planning tadi ya, perencanaan. Tentunya setiap kita harus mempunyai suatu perencanaan. Kemudian kita laksanakan organizing atau mungkin kita schedulekan ya. Mungkin di dalam masalah pendidikan itu tentunya ada satu schedule yang harus kita terapkan. Kemudian baru kita aktualkan. Aktual itulah mungkin dari penerapan tadi ya, perencanaan yang sudah kita buat, kemudian kita schedulekan, kemudian kita laksanakan ya. Mungkin seperti yang disampaikan juga oleh Bu Yursilis tadi, di dalam pelaksanaan itu tentunya memang ada suatu hal yang di luar perkiraan kita ya. Karena mungkin tadi ya ada jadwal-jadwal yang sudah direncanakan tetapi berbenturan dengan suatu hal yang lain. Mungkin di situ yang perlu kita sikapi untuk bisa kita memanfaatkan waktu kita. Seperti saya juga pagi tadi, seperti saya pagi karena tidak kuliah, saya coba membuat rencana itu untuk olahraga pagi sampai jam sekian. Saya ke kantor, kemudian sampai di kantor mau pulang, sudah dijadwalkan pulang ketemu dengan Wadan, kemudian akhirnya agak tertunda. Mungkin itu hal-hal yang bisa trouble di lapangan, tetapi itu mungkin tidak menjadi masalah buat kita, tetapi kita tetap harus membuat suatu perencanaan. Mungkin di dalam pemahaman kita, terutama umat Islam, ya karena kita kalau melihat dalam pemanfaatan waktu itu mungkin yang masih kurang bagi kita itu adalah memberikan pemahaman kepada umat Islam. Ya mudah-mudahan nanti lahir dari PPAIB ini, kelompok PIB. Ya. Itu akan lahir orang-orang yang memberikan ke masyarakat itu tentang pemahaman masalah pemanfaatan waktu.
Karena mungkin itu masyarakat kita yang kurang, karena mereka menganggap waktu itu tidak suatu hal yang penting, sesuatu hal yang terus berjalan, tetapi di dalam waktu itu harus ada yang harus kita manfaatkan dengan baik. Mungkin dari kita lah nanti akan memberi mereka pendidikan, pemahaman, wawasan tentang pemanfaatan waktu. Kalau kita kembali kepada Islam, Nabi juga pernah dalam satu hadis yang lain mengatakan, yang membuat manusia itu rugi ada dua, yaitu al-faragu wal asihat wal faragu. Kondisi mereka yang sehat dan waktu yang mereka anggap itu waktu luang. Tetapi tidak ada sebenarnya waktu luang. Setiap waktu terus kita manfaatkan. Jadi mungkin kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat kita atau umat Islam, sesungguhnya waktu itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Ya, kalau di dalam banyak tulisan kita baca, sesungguhnya waktu itu tidak bisa diperjualbelikan, dia tidak bisa ditarik kembali. Ya. Boleh hari ini kita kata kita gantilah waktu filsafat dia, tetapi dia tetap berjalan. Ya, mungkin kondisinya bisa kita tukar, tapi dia tetap berjalan. Mungkin mudah-mudahan nanti lahir dari kita-kita yang di PIB ini memberi suatu pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat. Mungkin salah satu unsur pendidikannya itu adalah memberi pemahaman kepada masyarakat, yang karena masih banyaknya masyarakat kita yang awam dengan apa itu waktu dan pemanfaatan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh namakan dikit lagi Pak Lirman, sedikit Pak Lirman? Ya, sedikit Pak, saja. Ya, menarik dari penjelasan Pak Antoni Haikal tadi. Saya baru teringat ini. Mungkin dari kuliah ini mungkin kita bisa apa ya menemukan mungkin salah satu pola penyebab selama ini yang terjadi mengenai manajemen waktu ini. Jadi mungkin menurut saya baru terpikir ini Pak Lirman bahwa ini kan waktu ini kan karena bendanya tidak terlihat gitu. Dia ada tapi tidak terlihat sehingga sering terlupakan. Kita mungkin bisa memanajemen terhadap penggunaan mobil atau manajemen belanja bulanan misalnya. Tapi kemudian manajemen waktu kita sering lalai karena mungkin waktu ini suatu sarana tapi dia tidak terlihat fisiknya gitu. Jadi ini mungkin bisa kita awali dengan merubah pola pandang kita bahwa di tangan kita itu ada juga kita dikasih sarana, di tangan kita itu salah satunya adalah bendanya waktu gitu. Jadi bagaimana waktu ini kita selalu ingat-ingat gitu bahwa ada benda waktu yang kita disediakan untuk kita. Mungkin itu Pak Lirman, makasih. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin dari kawan-kawan yang lain masih ada. Pak moderator, boleh sedikit Pak moderator? Ya, Ibu Rika ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak moderator dan terima kasih yang kita hormati Pak Prof, kemudian Bapak Ibu PIB. Kita sedikit tambahan tentang ada beberapa poin tentang manajemen waktu, tentang ala Rasul tentang manajemen waktu ini. Yang pertama, menjadikan sholat fardu itu sebagai pola disiplin katanya. Mengapa demikian? Karena sholat fardu itu sebagai cara membentuk pola kedisiplinan untuk membentuk watak dan ritme hidup tersebut itu. Salah satu kita contohkan, ke sholat subuh, salah satu untuk manajemen waktu kita. Kalau nggak ada sholat subuh, mungkin belum tentu kita bangun 4:30 atau jam 5. Mungkin enaknya tidur sampai jam 8, sampai matahari terbit. Sehingga setelah sholat subuh, kita bisa langsung bergerak. Seperti yang ada sabda Rasulullah dalam Al-Quran tentang itu. Ini yang kedua, menerapkan pola berpikir investasi. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Suryadi tadi ya. Sekarang ini mau menghabis-habiskan untuk belanja. Nggak berpikir sekian tahun lagi. Gitu. Mumpung masih muda, kita memborkan uang untuk belanja, beli mobil, beli ini. Sekian tahun lagi kalau anak udah kuliah bagaimana? Sekian tahun lagi kalau kita sudah sakit-sakitan, pengeluaran semakin banyak. Gitu. Maka mulai dari awalnya kita menerapkan pola pikir investasi gitu, tersebut gitu. Pola pikir investasi. Ini bukanlah manajemen waktu yang instan. Ya, artinya jangan mengelola waktu tersebut dengan instan atau hanya berpikir jangka pendek itu tadi. Kemudian terus produktif, jangan biarkan waktu terbuang atau percuma gitu. Seperti ada pada surat Al-Isra Al-Insyah ya pada ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan,
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Mungkin Bapak Ibu udah ahli juga memahami ayat ini, gitu. Itu salah satu pemahamannya. Kemudian yang kedua, gunakan aji mumpung. Mungkin kita sering mendengarkan kata-kata aji mumpung ini ya. Jadi pemahamannya yang berarti bagaimana kita memanfaatkan waktu atau peluang yang ada untuk mengambil kesempatan untuk diberikan oleh Allah dengan baik, dengan sebaik mungkin gitu. Seperti halnya selagi muda kita gunakan waktu untuk belajar dan beribadah. Kita contohnya saat ini dengan nampaknya Pak Lirman, Pak Yursili itu semakin bersemangat lah yang kami yang muda-muda ini untuk kuliah kembali. Gitu. Ada bahasa lain, ada pernah Rasul menasihati seorang sahabat ya, mungkin ada bahasa waktu mudamu gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, gunakan sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, kemudian masa kayamu sebelum datang masa miskinmu gitu, atau masa kefakiranmu gitu. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu gitu. Dan kita buat makalah, desat sekarang buat makalah sibuk-sibuk. Kemudian gunakan hidupmu sebelum datang matimu gitu. Itu beberapa aman dari aji mumpung tersebut. Dan yang kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Sudah jelas mungkin kita suka menunda-nunda suatu kebaikan. Pemahamannya itu niat baik atau pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan manfaat, apalagi sampai menunda-nunda ibadah, karena Allah dan Rasul itu sangat benci ya melakukan kebiasaan menunda-nunda dan menjadikan kebiasaan buruk bagi kita. Gitu. Dan yang keenamnya, cepat tapi bukan tergesa-gesa. Saya rasa juga karena Allah itu sifat tergesa-gesa itu hanyalah berasal dari setan. Kemudian yang ketujuh, rutin melakukan evaluasi, tadi menilai diri. Kemarin ada indikator grup Pak siapa itu kalau nggak salah kemarin Pak apa ya Pak yang sebentar nih Pak Suryadi kemarinnya tentang waktu, tentang evaluasi, ada mengevaluasi diri sendiri setiap hari, kemudian mengevaluasi diri sendiri dalam satu kali dalam satu minggu itu hari Jumat, kemudian ada evaluasi diri pada satu kali dalam satu tahun gitu. Itu pentingnya evaluasi diri, itu termasuk bagian manajemen waktu itu rutin mengevaluasi diri, itu salah satunya. Mungkin itu saja Pak Moderator atas tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertanyaan Ibu Rika Fitri, dari tanggapan atau ulasan dari Ibu Rika Fitri tadi, ini memberikan apa kepada kita? Ya, kebetulan hari sudah 11.53 menit ya. Berarti masih ada waktu, maksudnya masih ada tersisa waktu. Jadi 7 menit lagi. Ya 7 menit ini saya coba untuk memberikan apa namanya itu selaku peserta. Selaku peserta ini peserta kuliahnya. Sebagai peserta. Tapi mengatur lalu lintasnya saja. Sekarang ini saya coba tahan juga nih. Tadi. Baik Bapak dan Ibu. Tanggapan kawan-kawan mempunyai beberapa pandangan tentang waktu dalam pendidikan Islam itu sendiri. Jadi tampaknya tadi sudah mulai mengerucut apa yang kita bicarakan pada hari ini. Semua tanggapan yang diberikan maupun pertanyaan itu sangat baik sekali, yaitu untuk memberikan kita konsep tentang pengguna waktu. Dari apa yang disampaikan tadi nampaknya dari segi kita membicarakan tentang pengelolaan atau manajemen waktu. Jadi kegiatan mengelola ini atau manajemen waktu ini merupakan suatu kegiatan mengalokasikan pekerjaan sesuai dengan kepentingan atau prioritas sehingga tujuan itu tercapai dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan menurut KBI itu pengelolaan dari kata kelola atau proses, cara, dan perbuatan mengelola. Menurut Asnawir di dalam bukunya Manajemen Pendidikan
ya diterbitkan di Padang tahun 2005, yaitu halaman 2 dikemukakan administrasi itu terdiri dari 3 segi. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah fungsional, yang ketiga adalah institusional. Jadi ketiga proses inilah yang dikelola dari administrasi itu sendiri. Kemudian kita masuk pada masalah waktu. Waktu manajemen itu adalah mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola atau memperlakukan, ya berarti ketataklaksanaan, kepemimpinan dan pengelolaan itu sendiri. Sementara waktu itu adalah merupakan suatu kesempatan, tempo atau peluang. Nah, ini menurut bahasa Indonesia, menurut Kamus Bahasa Indonesia, waktu itu adalah kesempatan, tempo dan peluang. Sementara manajemen waktu itu sendiri adalah perencanaan waktu, pengorganisasian waktu, penggerakan waktu, pengawasan produktivitas waktu. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Kalau kita lihat dari pandang Islam, yang setiap waktu berkurang. Jadi waktu itu akan selalu berkurang. Sewaktu-waktu akan, maksudnya bukan sewaktu-waktu, tapi selalu berkurang. Jadi waktu adalah kehidupan itu sendiri. Sejalan apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi, ya, baik individu, maksudnya waktu itu akan selalu berkurang. Waktu merupakan saat dan tempatnya bagi manusia, baik individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat. Jadi waktu itu juga merupakan sebagai tempat waktu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian kita melihat dari apa yang dikemukakan tadi, bahwa waktu itu sebenarnya mempunyai karakteristik. Jadi karakteristik itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah waktu itu cepat berlalunya. Yang kedua karakteristiknya, waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali lagi dan tidak dapat diganti oleh waktu sebelumnya. Kemudian yang ketiga karakteristiknya adalah yang ketiga, waktu adalah aset termahal yang dimiliki oleh manusia, karena waktu berlalu dengan cepat dan tidak akan kembali lagi, bahkan tidak ada waktu pengganti yang bisa diusahakan. Jadi dari karakteristik waktu ini, ya, dari karakteristik waktu yang tersedia ini di atas yang telah kita sampaikan tadi, maka berdasarkan hal ini sangat penting dalam pandangan Islam. Hal ini antara lain disebabkan karena pertama, jatah waktu yang diberikan Allah kepada kita setiap manusia dalam setiap harinya sama. Jadi waktu kita antara kita sesama kita itu sama. Jadi antara saya dengan Bu Yursili, dengan Pak Nasir, dengan yang lain itu waktunya sama. Nah ini. Jadi itu yang perlu dipahami. Yang kedua adalah waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Jadi waktu itu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Ketiga, perjalanan waktu adalah linear dan ia adalah kehidupan manusia itu sendiri. Keempat, waktu hidup manusia di dunia tidak bisa dipastikan. Inilah kira-kira yang kita lihat dari masalah waktu itu sendiri. Kemudian bagaimana dalam pendidikan Islam? Waktu, karakteristik, ketentuan, hal-hal yang berhubungan dengan waktu itulah yang dikelola di dalam pendidikan Islam. Contohnya dalam kita menetapkan guru mengajar, ini perlu waktu. Waktu memulai yaitu semester baru, perlu waktu. Dalam meletakkan yaitu belajar misalnya, menempatkan guru-guru itu belajar pada jam berapa, ini perlu waktu. Bahkan untuk guru itu sendiri harus membuat dalam suatu perangkat pembelajaran itu harus membuat analisis alokasi waktu namanya. Jadi berapa minggu efektif, berapa minggu yang tidak efektif. Ini dihitung supaya nanti jangan sampai
pendidikan Islam itu sendiri mandat dalam pelaksanaannya. Jadi intinya pelaksanaan waktu di dalam pendidikan Islam itu sangat penting sekali. Karena waktu ini merupakan kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan pendidikan Islam itu sendiri, tetapi adalah kehidupan manusia secara individu, kehidupan kelompok orang-orang, kehidupan daripada organisasi. Jadi waktu di dalam pendidikan Islam itu sangat penting sekali. Jadi harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja sebagai sebagai masukan atau sebagai ulasan dari kami. Untuk menyempurnakan ini nanti kita minta kepada Bapak Prof kita dan mungkin untuk diskusi karena hari sudah menunjukkan jam 12:01, maka diskusi kita akhiri dan kemudian kita persilakan kepada Bapak Prof untuk memberikan yaitu ulasan atau memberikan meluruskan dari apa yang telah kita diskusikan tadi. Kemudian kepada semua kita yang telah memberikan tanggapan mulai dari pemakalah sampai kepada yang memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap topik ini, kita ucapkan terima kasih. Kemudian waktu kita persilakan kepada Bapak Prof kita, yaitu Bapak Prof Dr. Asnawi. Dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Sudah dijadikan saya host? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Masuk kerja. Boleh. Duduk. Oh, boleh ada klik ini. Boleh. Share. Zoom. Kelar. Share. Oke, sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu dan saudara yang saya muliakan. Pertama-tama, terima kasih kita sampaikan kepada pemakalah, itu Pak M. Nasir bersama Pak Mulyadi. Suryadi. Ya. Yang telah ditanggapi oleh 3 orang penanggap, Bu Rabiah Adewiyah, Bu Yusilis, dan Pak Antoni. Dan diberikan penjelasan, tanggapan, uraian oleh 6 orang. Pak Suryadi, Pak Nasir, Bu Indah, Bu Halimah, Bu Devi, dan Bu Rika. Sekarang terakhir saya juga akan menambahkan uraian sekitar manajemen waktu. Ini pendahuluan. Waktu itu adalah kehidupan, di mana dalam kehidupan ada aktivitas kerja, serta aktivitas akan memberikan satu hasil. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak pemakalah, bahwa waktu adalah saat, masa terjadinya suatu kegiatan. Ya. Jadi manajemen waktu adalah pengelolaan waktu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas mengenai waktu. Dan waktu merupakan sumber daya yang terbatas yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Itu waktu. Pelaksanaan manajemen waktu meliputi 5 hal. Pertama, mengatur, merencanakan, menjadwalkan pekerjaan, tugas maupun kegiatan yang diharapkan. Yang kedua,
mengusahakan hasil maksimal, seefektif dan seefisien mungkin. Ketiga, harus dijalankan dengan disiplin yang tinggi. Yang keempat, tiap individu memiliki komitmen yang tinggi, serta tiap individu mematuhi dan menjalankan manajemen waktu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan itu, suatu kegiatan sangat ditentukan bagaimana dia mampu melaksanakan manajemen waktu atau mengatur waktu. Jadi keberhasilan seseorang itu dalam melakukan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh bagaimana dia mampu memanage waktu itu. Biasanya mengenai manajemen waktu itu, tadi saya jelaskan oleh pemakalah, harus disiplin. Inilah kadang-kadang yang kurang dilakukan oleh baik pegawai administrasi maupun pegawai sebagai guru akademik. Saya selama 17 tahun ini berkecimpung dengan masalah pegawai. Ada bermacam-macam masalah yang timbul dalam kepegawaian itu. Dalam manajemen waktu. Ada kalau pada pegawai administrasi itu ada yang disebut dengan pegawai 805. Apa artinya pegawai 805? Datangnya 8, Datangnya 8, kerja kosong. Nanti jam 5 lagi datang untuk absen. Itu namanya pegawai 805. Ada lagi pegawai 115. Apa itu Pak Nasir? Lupa, Tanggal 1 Pak. datang ngambil gaji, Ya, tanggal 15 datang ngambil insentif. insentif. Ya, itu Oh, ya, zaman namanya insentif masih ada, Pak. 115. Ya. Kalau guru terkenal dengan guru Wok Taruang. Tahu guru Wok Taruang? Dimasukkan. Mana Bu Halimah? Bu Halimah? Datang dalam keadaan segar. Ya. Pulang Apa kira dalam pegawai Wok keadaan Taruang itu? loyo. Pegawai guru Wok Taruang? Pernah mau Wok Taruang Bu di kafeteri? Pernah atau belum? Pernah, Pak. Nah, Pernah, bagaimana Bro. caranya Bu Firi mau Wok Taruang tuh? Letak di atas nasi, Bro. Oh, enggak itu dong. Masuk lambe, keluar Oh. capek. Nah, itu. Kalau masuk capek keluar lambe, apa Luya. akibatnya? Lembek. Enggak batamu tarung tu lain dah. Jadi ada guru Wok Taruang namanya. Masuk lambe, keluar Capek. Jadi Iya, itu macam. Jadi keberhasilan seorang itu dalam melakukan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuannya manage waktu. Ini kita dapat keselamatan diri kalau waktu itu dilakukan secara efektif, produktivitas serta efisiensi. Dan kalau tidak berarti bunuh diri, tidak efektif, tidak produktif dan tidak efisiensi. Jadi kita harus menggunakan waktu itu secara efektif, produktif, dan efisiensi. Strategi manajemen waktu dalam pendidikan, pertama, membuat kalender akademik. Kedua, pengelolaan waktu 1 tahun. Yang ketiga, pengelolaan waktu 1 semester. Yang keempat, pengelolaan waktu 1 minggu atau perharian. Pengelolaan waktu ujian dan penguatan lainnya. Jadi, kalau kita bicara masalah manajemen waktu, kita tidak bisa melepaskan diri seperti kata Pak Nasir tadi. Pak Nasir? Ya, Pak. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Itulah fungsi manajemen waktu. Proses pengelolaan manajemen waktu, pertama, perencanaan waktu. Sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri perencanaan waktu, pertama, jelas waktu kegiatan harus didistribusikan secara rinci dan meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang dalam mengerjakan tugas yang diemban. Realistis, fleksibel, dan berkesinambungan. Kedua,
pengorganisasian waktu, yaitu satu usaha untuk mengalokasikan waktu, sumber daya, dan mengatur kegiatan secara terstruktur kepada setiap individu dan kelompok agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan mengidentifikasi, pengelompokan, menganalisis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam kegiatan ini perlu diperhatikan, pertama, membuat daftar kerja. Kedua, menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ketiga, mengatur jumlah personil yang terlibat dalam pekerjaan. Keempat, menentukan skala prioritas pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengkoordinasian waktu, yaitu mengkoordinasikan waktu, mengarahkan orang-orang atau diri sendiri agar mau bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan. Yang keempat, pengawasan waktu, yaitu kegiatan untuk memastikan apakah semua pekerjaan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini beberapa manfaat manajemen waktu. Manfaat manajemen waktu. Pertama, tugas tertata dengan rapi. Kedua, mempercepat segala urusan. Yang ketiga, melatih disiplin. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peluang. Yang ketujuh, mengurangi kadar stres dan tekanan. Kedelapan, membantu pencapaian target dan tujuan. Ini beberapa manfaat daripada manajemen waktu. Dan beberapa keterampilan manajemen waktu. Yang penting pertama, pengorganisasian. Yang kedua, membuat prioritas. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, melakukan komunikasi. Yang kelima, membuat perencanaan. Yang keenam, delegasi atau pembagian tugas. Yang ketujuh, pengendalian stres. Beberapa cara meningkatkan kemampuan keterampilan mengelola waktu. Pertama, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, atur penggunaan jadwal di agenda atau di kalender. Yang ketiga, membuat prioritas pekerjaan. Dalam hal waktu harus dilakukan, pertama, membagi serta mengerjakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, memecah tugas menjadi beberapa tugas kecil dengan memberikan tenggang waktu yang realistis. Ketiga, mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Keempat, hindari perintah atau aturan yang mengganggu fokus utama. Yang kelima, gunakan banyak waktu untuk belajar bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Keenam, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ketujuh, manfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Kedelapan, hindari pemborosan waktu. Kesembilan, tentukan tujuan yang akan dicapai. Kesepuluh, temukan manajemen waktu yang ideal. Kesebelas, evaluasi pencapaian kegiatan. Kedua-belas, kurangi kebiasaan yang buruk. Ke-13, istirahat yang teratur. Ke-14, buat jadwal. Ke-15, buat prioritas. Ke-16, fokus kegiatan. 17, harus berpikir. Ke-18, berhenti membuang-buang waktu. 19, tentukan target menyelesaikan pekerjaan. 20, manfaatkan teknologi, berikan deadline waktu. 22, buat daftar aktivitas. 23, buat tanda checklist pada kegiatan yang telah selesai. 24, lakukan evaluasi. Yang ke-25, buat rencana yang SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, sustainable, dan timeless. Manfaat manajemen waktu. Pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, memperbaiki hubungan masing-masing individu. Ketiga, meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Keempat, menghindari kecemasan. Kelima, produktivitas yang lebih sehat. Keenam, lebih produktif dan efisien. Ketujuh, meningkatkan profesionalisme. Kedelapan, mengurangi stres. Kesembilan, lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan. Macam-macam manajemen waktu dilihat dari segi kepentingannya. Pertama, penting dan mendesak. Kedua, tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga, penting tak mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Hal ini bisa ditunda atau ditinggalkan. Karakteristik waktu.
waktu itu cepat berlalu. Yang kedua, waktu yang telah berlalu itu tidak dapat diganti. Ketiga, merupakan aset yang termahal yang dimiliki oleh manusia. Manajemen waktu dalam Islam, ini kita temukan dalam surat Al-Asr, di mana Tuhan bersumpah dengan waktu, di mana setiap muslim harus memanfaatkan waktu itu, tidak menyia-nyiakan waktu, mengisi kekosongan waktu dengan yang bermanfaat, selalu berlomba-lomba untuk kebaikan. Untuk memperteguh keimanan, untuk beramal saleh, berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, amal saleh melalui ibadah, zikrullah, akhlak yang terpuji. Banyak hadis Nabi mengenai penggunaan waktu. Pertama, peganglah 5 sebelum datangnya 5. Apa tuh Pak Nasir, bisa apa ayat itu? Hadis, Pak. Ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika. Sihataka qabla yang sakit. Suklika faragika qabla sabrika. Waktu muda. Lupa, Pak. Al-ghina qabla fakra. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Hakim. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat menghargai waktu itu. Ya, Nabi membagi waktu kepada 3 penggalan. Waktu 24 jam itu dibagi oleh Nabi kepada 3 penggalan, sepertiga atau 8 jam untuk bekerja, sepertiga 8 jam untuk beribadah, sepertiga 8 jam untuk beristirahat. Ya. Jadi orang yang dapat mengelola waktu dengan baik akan memperoleh optimalisasi dalam kehidupan. 3 penggalan waktu: masa lalu sebagai pengalaman untuk masa kini, masa kini untuk bekal masa depan, dan masa depan untuk mendapat kehidupan yang lebih sempurna. Sebab-sebab kegagalan dalam mengelola waktu: pertama, penundaan; yang kedua, perkiraan yang tidak tepat; yang ketiga, tujuan yang tidak jelas; yang keempat, kurangnya skala prioritas; yang kelima, pengorganisasian kerja yang rendah; yang keenam, stres dan kelelahan. Untuk itu perlu melatih diri serta meningkatkan disiplin kerja. Ini hadis Nabi. Kalau telah mati anak Adam, apa hadisnya itu Pak Antoni? Hadisnya Pak Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhum illa salasatin Sedekatun jariyatun al-ilmu yantafa'u bihi awaladin salihan yad'ullahum. Yang terakhir itu ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, kemudian sedekah jariyah, sedekatul jariyah. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Mata ibnu Adam. Apa artinya itu? Qata'a amaluhum. Jika mati anak Adam, siapa yang telah mati, terjadilah kiamat bagi dirinya. Putuslah 3 hal, putuslah semua amalnya, Pak. Ayat ini strateginya tadi harus ada planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, ini arah aplikasi mengenai waktu. Nah, ini kata-kata mutiara mengenai waktu. Pertama, apa itu Bu Ursilis? Al-waktu kasayf. Al-waktu kasayf. Al-waktu kasayf. Al-waktu kasayf. Man la yaktahu wa huwa yaktahuka. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak dimanfaatkan, maka dia akan mencelakakanmu. Yang kedua apa tuh Pak Nasir? Time is money. Waktu adalah uang. Uang adalah kekuasaan. Yang terakhirnya itu no money, no dong. Tidak ada uang, tidak bisa beli gula-gula kis. Jadi time is money is power. No money, no kiss.
Yang ketiga apa tuh Bu Rika? Tidak tahu. Jangan tunggu hari esok jika kau dapat. Tidak ada. Ini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu hari besok apa yang dapat dikerjakan hari ini. Hari ini. Yang keempat apa tuh kira Pak Suryadi? Nggak ada yang Sepenuhnya menjadi sampai 3, Prof. milik kita adalah Ya. waktu. Sepenuhnya. Satu-satunya hal yang sepenuhnya menjadi milik kita adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Yang kelima, Bu Memiliki waktu. Irsilis. Gunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Waktu yang telah berlaku tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita hanya bisa mengingatnya saja. Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Yang keenam, Atun. Mana Atun? Kalau ada Pak, kalau kamu membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun bila kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian yang terbesar dalam hidupmu. Yang ketujuh, Bu Indah. Salah satu ciri orang yang sukses adalah datang tepat waktu. Awak cerita lambat, Pak. Ya. Selanjutnya, Ibu Rika. Mana Bu Rika? Siap. Ini Pak, sesibuk apapun kamu, waktu membuat bahagia. Kesembilan, Ibu Pak Liman. Ya Pak, waktu itu tidak akan bisa berulang kembali. Oleh sebab itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ke-10, jangan pernah menyesal waktu lalu. Satu-satunya yang harus disesali adalah waktu yang terbuang cuma-cuma. 11, Waktu itu terlalu lambat bagi orang. Waktu itu terlalu lambat bagi orang yang terlalu singkat bagi orang yang bergembira. dan terlalu singkat bagi orang yang bergembira. Ke-12, Setiap orang semua Orang semua sama, Setiap memiliki orang 24 semua jam dalam waktu sehari. sama memiliki 24 jam dalam sehari. Kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya kamu memanfaatkan Ke-13. waktu yang kamu punyai. ke-13, datang 3 jam. Lebih 3 baik jam. Datang 3 jam lebih awal. Lebih awal Daripada daripada terlambat terlambat 1 menit. 3 jam. lebih baik datang 3 jam lebih Capek awal lagi. daripada terlambat 1 menit. Ya, Iya, Pak. jadi lebih baik datang 3 jam lebih awal daripada terlambat 1 menit. Nah, ini kadang-kadang yang tidak kita sadari, enggak? Ya, betul, Pak. Ke-14 apa buat Pak Ikal? Apa? Jangan buat itu. Jangan buang waktu, tenaga dan pikiran untuk hal yang sia-sia, tetapi fokuslah Fokuslah pada hal-hal yang menjadi pada dirimu hal yang bernilai. menjadi dirimu bernilai. Ke-15 Pak Suryadi. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Berilah yang terbaik. Untuk hari ini. 16 Pak Lirman. Waktu yang kamu gunakan untuk belajar tak akan sia-sia. Semuanya akan terbayar dengan hasil yang akan kamu terima. Pak Nazir 17. Orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan optimal mirip dengan pribadinya yang menyia-nyiakan hidupnya. Ke-18 Bu Indah. Sesuatu yang tidak bisa didaur ulang adalah waktu yang terbuang sia-sia. Ke-19 Bu Irsilis. Tidak ada yang sia-sia kalau Terampil. Terampil dalam memanfaatkannya. Kalau ada terampil dalam memanfaatkannya. Yang terakhir, sebuah tugas Basir. berharga. Sebuah tugas berharga yang diselesaikan dengan sukses hari ini jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ratusan tugas yang diselesaikan sebahagian hari ini. Itu adalah 20 kata mutiara berkenaan dengan waktu. Jelas bagi kita bahwa waktu sangat penting dan harus di-manage, ya enggak? Dan kita harus optimis dalam hidup. Saya yakin di antara yang 10 ini, yang akan berhasil cepat menjadi dokter itu adalah orang yang bisa memanage waktu sebaik mungkin. Kira itulah tambahan dari saya.
Kalau Amin. masih ada silakan bertanya. Amin. Nanti saya kirimkan nanti PowerPoint-nya ke grup. Masih ada? Kelas, Pak. Habis? Wes, Pak. Ya, nanti bisa Anda kembangkan nanti bagi yang Pak Nasir CS, kembangkan nanti dengan menggunakan materi-materi masukan ini. Ya, baik, Ya. Pak. Ya, Pak. Dan kalau tidak ada lagi, saya sudah membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. atas Terima kasih, Pak Prof.